slide pertama tercantum macam-macam logika pemrograman. Yang pertama ada logika sekuensial, yaitu instruksi dijalankan berurutan dari atas ke bawah tanpa percabangan atau pengulangan. Yang kedua ada logika percabangan, digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Untuk yang ketiga ada logika pengulangan, digunakan untuk mengulang proses tanpa menulis kode berulang. Slide ini menjelaskan salah satu soal logika sekuensi, membuat algoritma untuk menghitung total pembayaran listrik berdasarkan input jumlah kWh, tarifnya per kWh, dan outputnya total bayar. Tidak boleh memakai if atau perulangan. Algoritma yang pertama star, yang kedua input jumlah kWh, yang ketiga input tarifnya, yang keempat hitung total bayarnya dengan mengkalikan jumlah kWh dan tarifnya. Yang kelima outputnya itu total bayar keseluruhan. Yang keenam M. Di sini program dimulai, lalu user memasukkan atau menginput jumlah dan tarif pada program. Ini salah satu contoh ilustrasi angka di mana jumlahnya adalah 100, tarifnya 1500. Setelah user memasukkan atau menginput pada program akan mengalihkan keduanya, di mana jumlah kWh dikalikan oleh tarif per kWh. Prosesnya dikalikan oleh program. Setelah itu outputnya adalah 150.000. Output keluar, program dinyatakan selesai. Ini adalah logika percabangan. Satu soalnya adalah membuat algoritma untuk menentukan status mahasiswa yang nilainya lebih dari 60 atau sama dengan 60 dinyatakan lulus, dan nilai kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus. Ritmenya yang pertama yaitu star, yang kedua menginput nilai mahasiswa, yang ketiga jika nilai lebih dari atau sama dengan 60 maka statusnya lulus, dan jika nilai kurang dari 60 maka statusnya tidak lulus. Yang kelima outputnya adalah status. Yang keenam program selesai. Ini menjelaskan dengan angka di mana 75 karena lebih dari 60 dinyatakan lulus dan 45 kurang dari 60 dinyatakan tidak lulus. Contoh penjelasan flowchart-nya dimulai dari start, menginput nilai mahasiswa, lalu di sini ada percabangan di mana nilai lebih dari 60 menghasilkan output lulus, lalu program selesai, dan nilai mahasiswa kurang dari 60 program akan menyatakan outputnya tidak lulus dan program juga selesai. Pada slide berikut ini membahas tentang logika perulangan, di mana salah satu soalnya membuat algoritma untuk menampilkan daftar mahasiswa dari nomor 1 sampai n. Algoritmanya yang pertama star, yang kedua deklarasikan variabel n, di mana jumlah total mahasiswa, dan i-nya itu yaitu counter loop, dan yang ketiga input nilai n dari pengguna, pastikan n lebih dari 0. Yang keempat menginisialisasi i sama dengan 1. Yang kelima tampilkan pesan mahasiswa di layar. Yang keenam menambahkan i dengan 1. Yang ketujuh jika i lebih dari n keluar dari loop atau perulangan, dan yang kedelapan menampilkan pesan akhir selesai menampilkan daftar. Lalu yang terakhir program selesai atau n. Ini mencontohkan n sama dengan 3 maka outputnya mahasiswa ke-1, mahasiswa kedua, dan mahasiswa ketiga. Yang pertama i sama dengan 1, di mana 1 lebih dari 3 maka program menyatakan benar dan menampilkan mahasiswa ke-1. Langkah kedua yaitu 2 lebih dari 3, program menyatakan benar dan menampilkan mahasiswa kedua. Langkah ketiga 3 lebih dari atau sama dengan 3, program menyatakan benar, lalu program menampilkan mahasiswa ketiga. Langkah keempat di mana 4 lebih dari 3 dan program menyatakan itu salah, ulangan akan dihentikan oleh program. Kembali pada slide awal di mana macam-macam logika pemrograman. Yang pertama tadi dijelaskan adalah logika sekuensial, di mana instruksi dijalankan berurutan, yaitu menghitung jumlah kWh dan tarif kWh. Dengan proses mengkalikan keduanya menghasilkan output total bayar. Pengambilan keputusan berdasarkan kondisi. Kondisi di mana nilai akan dinyatakan lulus bila mana lebih dari 60 atau sama dengan 60 dan dinyatakan tidak lulus jika kurang dari 60. Yang ketiga ada logika perulangan, di mana untuk mengulang proses tanpa menuliskan kode berulang, contohkan dengan menampilkan mahasiswa ke-1, kedua, dan ketiga. Sekian penjelasan